warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Agustini, NIM 260-116 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan yang dibina oleh Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME, di mana materi yang akan saya bahas yaitu mengenai perangkap keseimbangan tingkat rendah. R. Nelson membangun teori yang disebut perangkap keseimbangan tingkat rendah bagi negara terbelakang, seperti tesis upaya minimum kritis Leibenstein. Teori Nelson juga didasarkan pada hipotesa Malthus bahwa dengan kenaikan pendapatan per kapita di atas tingkat biaya penghidupan minimum, penduduk suatu negara cenderung meningkat. Pada mulanya, penduduk tumbuh cepat bersama kenaikan pendapatan per kapita. Tetapi bila mana tingkat pertama penduduk mencapai batas fisik atas, ia mulai menurun bersama kenaikan lebih lanjut pada pendapatan per kapita. Menurut Nelson, penyakit ekonomi negara terbelakang dapat didiagnosa sebagai tingkat keseimbangan stabil pendapatan per kapita pada atau dekat dengan kebutuhan biaya hidup. Pada tingkat keseimbangan stabil, pendapatan per kapita, laju tabungan, dan setelah itu laju investasi, itu keduanya berada pada tingkat yang rendah. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menaikkan laju tabungan dan investasi melalui kenaikan laju pertumbuhan pendapatan nasional total ternyata dibuntuti oleh laju pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mendorong balik pendapatan per kapita tersebut ke tingkat keseimbangan stabilnya. Jadi, ekonomi terbelakang terjerat dalam perangkap keseimbangan tingkat rendah. Nelson menyebutkan 4 kondisi teknologis dan sosial yang mendatangkan perangkap tersebut, yaitu yang pertama, korelasi tinggi antara tingkat pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan penduduk. Yang kedua, kecenderungan yang rendah untuk menggunakan pendapatan per kapita tambahan guna meningkatkan investasi per kapita. Yang ketiga, kekurangan lahan yang baik untuk ditanami. Dan yang terakhir, metode produksi yang tidak efisien. Nelson juga menunjukkan pada 2 faktor lainnya, yaitu kelemahan budaya dan kelemahan ekonomi. Kelemahan budaya menyebabkan kelemahan ekonomi dan sebaliknya. Studi mengenai pembangunan negara terbelakang mengungkapkan bahwa kebanyakan dari mereka terjerat dalam perangkap keseimbangan tingkat rendah disebabkan oleh adanya kondisi yang disebutkan di atas. Nelson memakai 3 macam hubungan untuk menggambarkan perangkap ekonomi pada tingkat pendapatan rendah tersebut. Yang pertama, pendapatan adalah fungsi dari persediaan modal, tingkat teknologi, dan besarnya penduduk. Yang kedua, investasi neto berdiri dari modal yang tercipta dari tabungan dalam bentuk tambahan pada persediaan alat dan perlengkapan sektor industri plus tambahan lahan baru pada luas lahan yang sedang diolah. Yang ketiga, dengan pendapatan per kapita rendah,
Perubahan jangka pendek laju pertumbuhan penduduk merupakan akibat dari perubahan tingkat kematian, dan perubahan tingkat kematian itu merupakan akibat dari perubahan tingkat pendapatan per kapita. Namun demikian, waktu pendapatan per kapita mencapai tingkat jauh di atas kebutuhan hidup, kenaikan berikutnya pada pendapatan per kapita tidak lagi mempunyai pengaruh yang berarti pada tingkat kematian. Nelson menunjukkan pada sejumlah faktor untuk melepaskan diri dari perangkap keseimbangan tingkat-tingkat rendah itu. Yang pertama, harus ada lingkungan sosial politik yang menguntungkan di negara bersangkutan. Yang kedua, struktur sosial harus diubah dengan memberikan tekanan lebih besar dari penghematan dan kekewirausahaan. Yang ketiga, langkah-langkah harus diambil untuk mengubah distribusi pendapatan pada waktu yang sama memungkinkan kekayaan oleh penanam modal. Yang keempat, harus ada program investasi pemerintah yang menyeluruh. Yang kelima, pendapatan dan modal harus dinaikkan dengan dana yang didapatkan dari luar negeri. Yang keenam, teknologi produksi yang lebih baik harus dipakai untuk memanfaatkan secara penuh sumber-sumber yang ada, sehingga pendapatan naik dari input tertentu. Usaha membebaskan diri dari perangkap keseimbangan tingkat rendah di negara terbelakang memerlukan penyerapan semua langkah tersebut secara berkesinambungan, supaya laju pertumbuhan pendapatan lebih cepat daripada laju pertumbuhan penduduk. Sekali hal ini tercapai di atas tingkat pendapatan per kapita minimum tertentu, pertumbuhan yang berkesinambungan akan terjadi tanpa tindakan pemerintah berikutnya sampai tingkat pendapatan per kapita yang tinggi tercapai. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.